7 tahun Jokowi usut kasus pembunuhan Munir malah dokumen TPF hilang, Suciwati, Presiden pembohong. 7 tahun telah berlalu, sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi, memerintahkan Jaksa Agung saat itu, HM Prasetyo, untuk mengusut kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib, pada tanggal 13 Oktober tahun 2016. Suciwati, istri Munir, hingga hari ini, pada Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 2023, menyatakan tak mendapat kabar dan kejelasan mengenai janji Presiden Jokowi itu. Begini kata istri Munir, "Yang nggak ada, malah nggak lama kemudian dokumen TPF hilang. Cara tidak bertanggung jawab negara menjawab komitmen itu," katanya kepada Tempo.co, Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 2023. Suciwati, istri Munir, memberikan 3 catatan terhadap ketidakseriusan Jokowi mengungkapkan kasus kematian Munir, yang terjadi pada tanggal 7 September tahun 2004 dengan cara diracun saat melakukan penerbangan ke Belanda. Presiden Jokowi sungguh-sungguh berjanji memerintah Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus Cak Munir, ternyata nggak ada action. Berjanji di depan 22 orang pengacara hukum dan HAM, yang dia undang sendiri untuk menuntaskan kasus Cak Munir, ternyata bohong, kata Suciwati. Presiden Jokowi tidak bertanggung jawab, ketika dokumen tim pencari fakta atau TPF Munir, yang diserahkan kepada 7 lembaga negara termasuk Setnek, malah dinyatakan tidak menguasai alias hilang. Tidak ada usaha melakukan pencarian, padahal oleh SBY, Presiden sebelumnya, bahkan dikirimkan kopinya. Nyatanya terduga dalang pembunuh Cak Munir, malah dijadikan penasehatnya. Bisa berharap apa dengan presiden macam begini? Kata Suciwati. Menurut Suciwati, sampai sekarang, sebagian besar anggota TPF Munir masih hidup. Untuk konfirmasi mengenai dokumen TPF Munir yang dikirimkan oleh SBY lewat Sudi Silalahi, yang diterima Johan Budi, saat itu sebagai jubir kepresidenan. Presiden Jokowi pembohong, katanya, tegas. Dokumen TPF Munir kok hilang? Berkali-kali, Suciwati meminta Presiden Joko Widodo, untuk segera menindaklanjuti temuan tim pencari fakta TPF, untuk mengusut aktor di balik pembunuhan suaminya. Menurut Suciwati, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak menindaklanjuti kasus Munir. Ini tergantung kemauan politik Presiden hari ini, karena kasus ini tak kunjung dibuka, ujar Suciwati di kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam 4, Jakarta Selatan, pada Rabu, tanggal 6 September tahun 2017. Suciwati mengatakan, laporan TPF telah diserahkan kepada Presiden Jokowi melalui juru bicara kepresidenan Johan Budi, pada Oktober tahun 2016. Tak lama setelah itu, kata dia, Presiden memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti kasus Munir. Namun Suciwati menyayangkan sikap Kejaksaan Agung dan kepolisian, yang belum menjalankan perintah Presiden. Ini presiden buruk, ujarnya. Kekecewaan Suciwati bertambah, ketika dalam sengketa informasi putusan, Mahkamah Agung malah menyatakan Kementerian Sekretariat Negara tak memiliki dokumen, dan tak diwajibkan untuk mengumumkan hasil tim pencari fakta kasus Munir ke publik. Suciwati mendesak pemerintah, agar serius menindaklanjuti laporan tim pencari fakta kasus Munir. Saya berharap Presiden Jokowi lebih serius menindaklanjuti kasus ini, ujar dia. Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, memenangkan gugatan terhadap Kementerian Sekretariat Negara, terkait permohonan agar pemerintah mempublikasikan laporan TPF kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Istana membantah tak memiliki dokumen tersebut. Dokumen itu disebut sejumlah pihak hilang di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, SBY melalui mantan Mensesnek Sudi Silalahi, telah menyerahkan salinan dokumen kepada pemerintahan Joko Widodo. Komentar admin. Admin hanya ingin mengingatkan kita semua tentang tanda-tanda orang munafik yang ada 3, yaitu 1. Ketika berbicara ia dusta. 2. Ketika berjanji ia mengingkari. 3. Ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Orang munafik atau tukang bohongin rakyat, menurut Al-Quran Surah An-Nisa ayat 145,
akan ditempatkan di bagian neraka yang paling bawah. Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Demikian terjemah Quran Surah An-Nisa ayat 145 tersebut. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat munafik ini. Amin. Dan jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan. Kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allah.